Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qallallahu ta'ala fil Qur'anil Hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Baik, yang saya hormati sesepuh Binesepuh Muhammadiyah di Kota Surakarta ya, yang mungkin mengikuti kegiatan ini. Ya, yang saya hormati juga jajaran pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Surakarta, ya, ketua umumnya Adinda Ilham Widya Pasha. Yang saya hormati juga moderator Adinda Rafiul Iza Aminullah, ketua bidang advokasi pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Surakarta. Dan juga pembicara kita hari ini, Bapak Dr. Muhammad Zaki Azani. Beliau adalah pembina rumah baca Teras Saing ya, peneliti di sebuah peneliti di Jawa Haru Institute. Baik, terima kasih adik-adik sekalian yang saya hormati. Saya sangat berbahagia bisa hadir di acara ini sebagai keynote speaker webinar pendidikan Islam, yaitu peran keluarga dalam pendidikan Islam pasca new normal. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Kita masih bisa bersilaturahim ya, walaupun secara blended seperti ini. Ada yang bertemu secara langsung ya di lokasi, ada juga yang secara online dari seluruh penjuru tanah air. Para hadirin sekalian mengikuti kegiatan ini dengan semangat dan dengan gembira. Tentunya kita tidak lupa lantunkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman penuh dengan pencerahan dan kepastian selama kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hadirin sekalian yang saya hormati, ini judul yang diberikan kepada saya sebagai keynote speaker ya, adalah temanya peran keluarga dalam pendidikan Islam pasca new normal ya. Tapi saya ingin sedikit meluruskan atau saya menyesuaikan judul ya dengan kondisi yang sebetulnya terjadi pada saat ini. Pada saat ini pandemi COVID-19 ya masih belum usai. Ya, bahkan permasalahannya saya kira semakin kompleks ya, apalagi kita dalam waktu dekat ini akan liburan panjang ya, lalu juga diharapkan nantinya juga akan ada secara bertahap ya pertemuan tatap muka untuk sekolah-sekolah yang ada di tanah air. Baik, karena itu saya ingin menyesuaikan judulnya. Saya ingin izin untuk sharing ya. Apakah sudah bisa terlihat? Sampun, Pak. Saya. Sudah bisa terlihat, Ustaz. Baik. Ya. Ya, jadi judul yang saya akan bawakan sekaligus juga kita akan mensosialisasikan apa yang kita lakukan di Majelis Sikdasmen kepada adik-adik aktivis Ikatan Pelajar Muhammadiyah
Ya, saya kira IPM ini tidak lepas ya, sangat erat hubungannya dengan Majelis Tikdasmen ya, karena merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan ya untuk dilakukan, dijalani oleh siswa-siswa kita di sekolah-sekolah madrasah-madrasah Muhammadiyah ya. Nah, tema yang akan kita bawakan hari ini adalah peran keluarga dalam pendidikan karakter ya di era pandemi. Jadi bukan pasca new normal, tapi di era pandemi karena kita pandemi ini masih terus berlangsung sampai saat ini ya. Nah, lalu yang menjadi tantangan pada saat era pandemi saat ini ya adalah pendidikan karakter, salah satu yang menjadi tantangan. Kenapa? Karena banyak guru-guru kita ya yang mempertanyakan ya bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan ya, nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai budi pekerti kepada anak-anak didik kita sementara guru ya tidak bertemu secara langsung. Ya, jadi dalam menunjukkan keteladanan, guru-guru tidak bisa melakukannya secara langsung kepada siswa-siswa ya pada saat ini karena masih belajar dari rumah ya atau belajar atau melakukan pendidikan jarak jauh ya, bukan di sekolah tapi di rumah. Nah, disinilah saya kira menjadi penting, nah hadirin sekalian, peran keluarga. Bagaimana peran keluarga menjadi sangat penting di sini di masa pandemi ini, di mana anak-anak atau siswa-siswa kita terpaksa belajar dari rumah dan guru-guru tidak bisa bertemu secara langsung. Nah, pendidikan karakter dalam hal ini menjadi sangat ditentukan, ya, bukan hanya oleh peran guru dan peran sekolah, tapi juga oleh peran keluarga. Ya. Saya kira di dalam Islam, saya kira sudah tidak kita ragukan lagi ya, bagaimana pendidikan karakter itu betul-betul harus ditanamkan. Di surat Al-Luqman ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bunayya aqimus shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ya hai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Nah, ini salah satu poin yang sangat penting saya kira menjadi pilar utama di dalam Islam ya, bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Jadi yang pertama, kita minta anak-anak kita untuk tidak lupa mengerjakan sholat, tegakkan sholat, ya, karena itu adalah tiang agama. Dan lalu pada saat yang sama, juga kita meminta anak-anak kita juga untuk punya keberanian mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka, ya, suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Ya. Artinya apa? Artinya anak-anak didik kita, selain mereka cerdas, terampil, ya, pintar, pada saat yang sama mereka juga harus berkarakter, berakhlakul karimah, dan punya keberanian untuk menyuruh manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah manusia dari perbuatan yang mungkar. Artinya apa? Artinya anak-anak kita, siswa-siswa kita setelah lulus dari sekolah-sekolah Muhammadiyah diharapkan bukan hanya menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas, terampil, tapi juga punya keberanian untuk berdakwah, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Itu saya kira salah satu kelebihan, added values atau nilai lebih yang diberikan oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah kepada siswa-siswa yang bersekolah di sekolah maupun di madrasah Muhammadiyah. Ini saya kira sangat penting untuk kita pahami, ya. Dan saya kira di dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW bersabda, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan suci. Ayah dan ibunya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Artinya di sini sudah sangat jelas ya bagaimana peran orang tua itu sangat penting, ya, peran keluarga sangatlah penting. Sebelum COVID-19 itu kebanyakan orang tua lebih banyak hands off atau menyerahkan begitu saja hampir bulat penuh, ya, pendidikan anak-anak mereka kepada sekolah maupun pesantren Muhammadiyah. Namun sekarang dengan adanya COVID-19 dan anak-anak mereka terpaksa belajar dari rumah, menjadi tidak bisa dihindari
peran daripada orang tua, peran daripada keluarga. Ya, di dalam dunia pendidikan ada yang dikenal disebut dengan tripusat pendidikan. Ya, keluarga, masyarakat, dan sekolah. Nah, 3 sentra ini memegang peranan atau punya peran masing-masing yang sangat penting. Apalagi di era pandemi seperti saat ini, di mana kolaborasi, komunikasi antara sekolah, orang dan orang tua sangat diperlukan. Kerjasama antara orang tua, keluarga, dengan sekolah sangat penting di era emergensi seperti saat ini. Artinya apa? Kalau dulu pendidikan anak-anak mungkin diserahkan hampir sepenuhnya kepada sekolah dan pesantren, namun pada saat ini peran keluarga memegang peranan yang sangat penting juga bersama-sama dengan sekolah. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, kita memahami bahwa sebelum adanya COVID-19 ini, kita melihat adanya dunia mengalami perubahan global yang sangat luar biasa. Ya, ada 3 ranah di situ. Yang pertama adalah ranah teknologi, ranah sosiokultural, dan ranah lingkungan. Jadi ada 3 ranah di situ di mana perubahan secara global itu terjadi. Yang pertama di ranah teknologi, kita lihat disrupsi teknologi yang berdampak hampir pada semua sektor. Ada penerapan otomisasi, artificial intelligence, big data, konektivitas 5G, dan lain sebagainya. Lalu sosiokultural, perubahan demografi, perubahan profil sosioekonomi dan populasi dunia, meningkatnya usia harapan hidup, tumbuhnya migrasi, meningkatnya tenaga kerja yang mobile, yang fleksibel, ya. Dan yang ketiga adalah dalam ranah lingkungan, di mana kita melihat habisnya bahan bakar fosil, kita melihat juga krisis air, climate change yang mungkin kita tidak merasakan, tapi sebenarnya itu terjadi dan akan punya dampak yang sangat luar biasa kepada kehidupan manusia. Ya. Baik. Nah, sekarang dengan adanya COVID-19, perubahan-perubahan ini sebagian terakselerasi, terdorong dengan cepat. Ya, kalau tadinya ritmenya juga mungkin normal-normal saja perubahan yang terjadi, walaupun itu juga cukup signifikan, tapi dengan adanya COVID-19 ini terdorong perubahan itu menjadi lebih cepat. Beberapa di antaranya terdorong cepat, beberapa di antaranya terhambat. Kita lihat COVID-19, UNESCO yang mencatat bahwa ada 1,5 miliar siswa seluruh dunia yang terpaksa belajar dari rumah, termasuk di Indonesia. Ya, ini dampaknya sangat luar biasa. Ada 3 dampak yang dicatat oleh UNESCO. 2 dampak pertama itu positif, 1 dampak yang terakhir yaitu yang dianggap perlu kita memberikan perhatian. Yang pertama adalah dengan adanya COVID-19 ini mendorong adanya inovasi pembelajaran baru. Tadinya mungkin guru-guru ya tidak paham atau tidak menguasai bagaimana mempresentasikan pembelajaran yang interaktif melalui video pembelajaran, ya melalui Zoom, ya dan lain sebagainya. Nah, terpaksa harus belajar, ya menemukan inovasi pembelajaran baru. Itu adalah hal yang mungkin bisa dikatakan positif. Yang kedua, meningkatnya kolaborasi institusi sektor pemerintah dan swasta. Ini juga terjadi kerjasama yang tadinya mungkin sebelum COVID-19 tidak ada kerjasama seperti ini. Pada saat COVID-19, seluruh stakeholders atau pemangku kepentingan di dunia pendidikan, baik itu pemerintah maupun swasta, bersama-sama berkolaborasi memanfaatkan platform digital untuk pembelajaran. Yang ketiga, hadirin sekalian, ini saya beri tanda merah, ini adalah yang perlu kita berikan perhatian bahwa adanya kesenjangan digital yang semakin melebar. Karena tidak semua wilayah, tidak semua negara, di dalam satu negara pun tidak semua daerah itu memiliki fasilitas internet yang memadai. Tidak semua keluarga, tidak semua anak-anak didik memiliki gadget yang mumpuni yang bisa digunakan untuk bisa mendapatkan pembelajaran online secara interaktif. Artinya apa? Artinya ada kesenjangan digital yang semakin melebar karena hampir sebagian besar pembelajaran diharapkan dilakukan dengan berbasis teknologi. Nah, COVID-19 ini mendorong akselerasi perubahan yang begitu cepat, begitu dramatis, terutama di sektor pendidikan. Yang pertama adalah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Ya, mau tidak mau,
anak-anak ya siswa-siswa harus belajar dari rumah. Lalu institusi banyak mendapatkan tekanan finansial, terutama sekolah-sekolah swasta, termasuk sekolah-sekolah madrasah Muhammadiyah. Ya, banyak yang mengalami kesulitan finansial karena sebagian orang tua menganggap, wah kalau anak-anak kita tidak belajar di sekolah, harus di rumah, artinya mereka libur. Kalau mereka libur, artinya kita tidak perlu bayar uang SPP. Nah ini, yang pemahaman inilah yang memberatkan sekali sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah swasta yang operasionalisasinya ya sangat tergantung dari kontribusi dari orang tua. Nah ini saya kira juga harus menjadi catatan perhatian, hadirin sekalian. Saya melihat sekolah-sekolah Muhammadiyah yang berhasil, yang sukses, ya mengarungi masa pandemi ini adalah sekolah-sekolah yang membina hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua. Ya, mereka berhasil meyakinkan orang tua bahwa walaupun anak-anak mereka belajar di rumah, tapi hak mereka untuk mendapatkan pelajaran tidak terputus. Artinya apa? Guru-guru mereka tetap memberikan pembelajaran, tapi tidak secara konvensional seperti sebelum COVID-19, namun dengan inovasi-inovasi pembelajaran yang baru, diantaranya melalui video conference, dan lain sebagainya. Baik. Nah, ini kebijakan menghadapi COVID-19, hadirin sekalian. Prinsipnya yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan. Ini yang paling utama, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Nah, ini kami dari Majelis Digdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga sudah memberikan surat edaran ya bagaimana kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga itu menjadi pertimbangan yang paling utama ya. Lalu yang berikutnya kebijakan dari pemerintah, kurikulum, asesmen, dan pembelajaran, hadirin sekalian, ya dalam situasi emergensi ini cukup difokuskan pada 3 hal. Yang pertama adalah literasi, yang kedua adalah numerasi, dan yang ketiga adalah pendidikan karakter. Dan guru-guru ya tidak diwajibkan untuk mengejar ketuntasan kurikulum, terutama kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ya, tidak diwajibkan untuk menuntaskan. Fokus saja pada 3 hal utama: literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Nah, ini saya kira di sini nanti kita bisa melihat bagaimana peran keluarga menjadi sangat penting dalam membantu memudahkan proses ini. Yang terakhir adalah relaksasi kewajiban jam mengajar. Artinya guru-guru tidak diwajibkan untuk menuntaskan ketentuan jam mengajarnya. Jadi ada relaksasi, ada kemudahan. Ya, memang semakin ada anggapan bahwa semakin lama pembelajaran tatap muka tidak terjadi, semakin besar dampak negatif yang terjadi pada anak. Ada ancaman putus sekolah, ya, ada kendala tumbuh kembang, ada tekanan psikososial dan kekerasan dalam rumah tangga, ya, ancaman putus sekolah karena terlalu jenuhnya belajar di rumah, ya. Lalu juga anak juga mau tidak mau juga harus membantu orang tuanya karena orang tuanya mengalami kesulitan ekonomi karena COVID-19, ya. Lalu juga persepsi orang tua tidak melihat peranan sekolah dalam proses belajar, ya. Mungkin hanya sekolah-sekolah yang kreatif, yang guru-gurunya kreatif, yang inovatif ya, yang bisa meningkatkan atau mempertahankan peran sekolah dan meyakinkan orang tua bahwa pembelajaran tetap berlangsung. Kendala tumbuh kembang juga, kesenjangan capaian belajar, ketidakoptimalan pertumbuhan, risiko learning loss, ya baik kognitif maupun perkembangan karakter, tekanan psikososial, kekerasan dalam rumah tangga, anak yang stres, minimnya interaksi dengan guru, teman, dan lingkungan, ditambah tekanan akibat sulitnya pembelajaran jarak jauh menyebabkan stres pada anak. Lalu juga kekerasan yang tidak terdeteksi. Tanpa sekolah, tanpa ada di lingkungan sekolah, banyak anak yang terjebak di kekerasan rumah tangga ini tidak terdeteksi oleh guru. Jadi memang apa namanya risikonya atau tantangannya memang sangat luar biasa, tapi dalam apa namanya dalam situasi seperti ini memang kita tidak punya pilihan kecuali memastikan bahwa
kesehatan ya, keamanan menjadi hal yang paling utama. Ini banyak kendala yang dihadapi guru, orang tua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh. Ya, guru juga banyak yang tidak siap, ya, mengalami kesulitan mengelola pendidikan jarak jauh, ya, masih tetap fokus cenderung untuk menuntaskan kurikulum, padahal sudah diyakinkan, ditekankan oleh pemerintah bahwa itu tidak wajib pada saat ini. Ya, orang tua juga tidak semua orang tua memiliki kemampuan mendampingi anak belajar di rumah. Kesulitan orang tua dalam memahami pelajaran dan memotivasi anak juga menjadi hal yang perlu diperhatikan, kendala dari orang tua, karena mungkin tidak semua orang tua memiliki kesabaran untuk bisa membimbing anak-anak mereka. Siswa juga mengalami kesulitan konsentrasi, ya, mengeluh beratnya penugasan soal dari guru, peningkatan rasa stres dan jenuh akibat isolasi berkelanjutan, dan lain sebagainya. Nah, dari pemerintah sebetulnya sudah ada beberapa solusi, ya. Ada program guru berbagi, seri BIMTEK daring, seri webinar, penyediaan kuota gratis, relaksasi pos dan BOP, ruang guru PAUD dan sahabat keluarga. Ini semua untuk membantu meringankan guru-guru. Untuk orang tua juga sudah disiapkan belajar dari rumah melalui TVRI, belajar di radio, rumah belajar, dari Majelis Tigdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga. Beberapa waktu yang lalu kita juga meluncurkan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui TVMU. Sekarang kami sedang merepackage lagi untuk menjadikannya hal yang lebih baru lagi, ya, dan lain sebagainya. Baik. Nah, sekarang diharapkan ada kurikulum darurat yang diharapkan memudahkan proses pembelajaran di masa pandemi. Ya, dampaknya bagi guru, setidaknya acuan kurikulum yang sederhana. Dampak bagi siswa tidak terbebani. Dampak bagi orang tua mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah. Kesejahteraan psikososial orang tua pun diharapkan meningkat. Jadi pemerintah sekarang menerapkan kurikulum darurat, ya, yang akan memudahkan keluarga orang tua untuk mendampingi pembelajaran di rumah. Modul pembelajaran mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan siswa. Nah, ini saya kira sangat penting, adik-adik sekalian, terutama untuk PAUD dan SD, itu sudah disediakan untuk karena membimbing anak PAUD dan SD lebih sulit, ya, dibandingkan dengan yang SMP maupun SMA. Karena itu pemerintah mengeluarkan modul belajar dengan prinsip main adalah belajar. Nah, ini untuk memudahkan. Jadi berbasis aktivitas. Jadi yang disebut dengan belajar dari rumah itu tidak harus duduk di depan komputer dari jam 7 sampai jam 3 sore misalnya, ya. Tapi sekali-kali ada video conference, lalu ada yang berbasis aktivitas, dikerjakan bersama-sama dengan orang tua. Nah, untuk jenjang SD juga disiapkan modul pembelajaran untuk guru, orang tua, dan siswa untuk mempermudah proses belajar dari rumah. Ya. Nah, ini salah satu ilustrasi jadwal pembelajaran untuk siswa SD yang menggunakan modul, ya, di rumah. Ini peran orang tua sangat penting, ya, untuk ikut membimbing, memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik. Nah, visi pendidikan Muhammadiyah, ya, pada saat Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar, yaitu berkembangnya fungsi pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah mencakup sekolah, madrasah, dan pondok pesantren yang berbasis Al-Islam Kemuhammadiyahan, holistik integratif, bertata kelola baik, serta berdaya saing dan berkeunggulan. Ini adalah visi pendidikan Muhammadiyah yang belum dirubah. Ya, artinya apa? Walaupun ada COVID-19 yang menjadi tantangan kita bersama, namun visi pendidikan Muhammadiyah tetap seperti ini dan kita punya kewajiban untuk merefer dan melaksanakannya. Nah, ini kita menjadi tantangan bagi kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah, bagaimana dengan di masa pandemi seperti ini kita tetap istiqomah, ya, merujuk, ya, melaksanakan visi dari pendidikan Muhammadiyah. Ini misinya, menengah unggul berkemajuan, holistik integratif, ya, saya kira saya tidak perlu bahas satu-satu. Ini tujuannya, nanti adik-adik sekalian bisa membaca paparan saya, ya, saya tidak perlu baca satu-satu karena sangat teknis. Baik,
Jadi kalau di sekolah yang bukan sekolah Muhammadiyah itu hanya ada 8 standar. Tapi di sekolah kita, di sekolah Muhammadiyah ya, dan Aisyah tentu saja ada 9 standar. Standar yang 9 adalah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah ini sangat penting saya kira, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini diharapkan ya dalam proses pembelajarannya tidak hanya fokus pada kognitif, tidak hanya fokus pada ritual saja ya, tapi juga bisa lebih kreatif dikembangkan pada aspek-aspek psikomotorik ya, di mana hal ini bisa dilakukan paling tidak misalnya ya melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini biasanya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Hizbul Wathon, Tapak Suci. Nah, ini menjadi tantangan dengan adanya era pandemi seperti saat ini, bagaimana ya nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan itu dapat hidup, tumbuh, berkembang menjadi the living values, menjadi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam sebuah ekosistem pendidikan, tapi dalam situasi emergensi seperti saat ini. Nah, beberapa saat yang lalu, kalau tidak salah, dari pusat IPM, kalau tidak salah, sudah pernah mencoba bagaimana pengenalan sekolah bagi siswa-siswa baru, itu dilakukan secara online. Dan saya kira itu suatu terobosan yang sangat penting. Saya harapkan untuk ke depan bukan hanya pengenalan siswa baru saja, tapi kegiatan-kegiatan IPM juga bisa dilakukan secara kreatif ya melalui pembelajaran jarak jauh. Ya. Beberapa majelis Dikdasmen misalnya sudah pernah menyelenggarakan lomba-lomba baca puisi ya, dan lomba-lomba lainnya yang ternyata bisa dilakukan juga secara daring ya, berbasis online. Nah, ini mungkin untuk adik-adik IPM bisa dipikirkan juga ya, terutama di Kota Surakarta, bagaimana kegiatan-kegiatan yang bermakna, yang meaningful, ya, yang membangun karakter anak-anak didik kita berdasarkan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan itu bisa tetap dilangsungkan dengan pembelajaran jarak jauh. Baik. Nah, untuk penguatan karakter ini juga memang sangat penting, bukan hanya di sekolah-sekolah Muhammadiyah, tapi juga seluruh sekolah-sekolah yang ada di tanah air, ya. Apalagi sekolah-sekolah kita, ya, di mana anak-anak kita nantinya diharapkan bukan hanya menjadi anak yang cerdas, ya, pintar, terampil, tapi juga berkarakter, berakhlakul karimah, berjiwa kepeloporan, dan siap berdakwah amar ma'ruf nahi munkar ketika mereka nanti lulus dan berkecimpung di tengah masyarakat. Ini salah satu diagram bagaimana pola pembelajaran yang sukses, ya, selain guru yang profesional, yang kreatif, ya, apalagi di masa pandemi ini dibutuhkan betul guru-guru yang memang kreatif, inovatif. Ya, kalau gurunya tidak kreatif mungkin bisa tenggelam juga ya dengan inovasi-inovasi baru yang harus dikuasai. Selain aspek profesionalitas guru, juga ada aspek karakter building, spiritual values ya. Kalau di kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah ya, kita merujuk pada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Lalu juga di aspek pembelajarannya juga kita harapkan creative thinking and innovation, critical thinking and problem solving, communication and collaboration. Itu menjadi hal yang tidak bisa kita tinggalkan, high order thinking skills ya untuk anak-anak kita, untuk dilatih kritis, kolaboratif, bekerja sama dengan teman-temannya, tidak bekerja sendiri-sendiri dalam kelompok-kelompok kecil, namun pada saat yang sama juga mengembangkan creative thinking, critical thinking ya. Lalu aspek literasi dalam hal ini tentu saja yaitu ICT ya. Nah, ini semua nanti bisa insya Allah akan berkontribut kepada anak-anak, dan diharapkan peserta didiknya menjadi anak-anak yang cerdas, berakhlakul karimah, dan berjiwa kepemimpinan. Baik. Nah, hadirin sekalian, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada perdebatan-perdebatan di guru-guru, ya, bagaimana kita bisa memberikan pendidikan karakter kepada anak-anak didik kita, sementara kita tidak bertemu secara langsung dengan mereka. Ya, baik. Karakter ya, kalau menurut sebuah sumber
First, character is a multifaceted phenomenon. Second, the components of character each have their own development trajectories. Third, each person develops at a different rate. Fourth, the developmental sequence and profile of the components of character differ in different individuals. Ya, jadi karakter itu adalah fenomena multifaceted dan karakter di setiap karakter trait itu punya trajektori pengembangannya masing-masing. Dan yang ketiga, setiap anak itu mengalami perkembangan karakter dengan kecepatan yang berbeda. Lalu pengembangan sequence dan profile daripada komponen karakter-karakter itu berbeda satu sama lain pada setiap individu yang berbeda. Jadi setiap anak punya keunikan karakter tersendiri yang perlu diperhatikan oleh guru. Ya, baik. Lalu bagaimana dengan ini diterapkan pada saat pembelajaran dari rumah ya di era pandemi seperti ini? Ternyata hadirin sekalian, ada sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa dengan pengembangan karakter, dengan pendidikan jarak jauh atau belajar dari rumah, bukan berarti pendidikan karakter tidak bisa dikembangkan. Ternyata pendidikan karakter tetap bisa dikembangkan. Ya, dalam sebuah kesimpulan penelitian ini, ya, di sebuah buku yang berjudul The Phenomenon of Character Development in Distance Education Course, ya, fenomena pengembangan karakter pada pendidikan jarak jauh. Artinya hal ini sudah pernah mendapatkan perhatian dari para ilmuwan. Nah, kesimpulan daripada penelitian ini yang pertama adalah performance character traits and strengths of self-discipline and self-directness. Ya, kedisiplinan, lalu kesadaran akan arah kemana proses pendidikan ini, itu menjadi karakter traits yang ternyata berkembang pada siswa-siswa. Anak-anak yang tadinya mungkin kurang disiplin, yang menjadi lebih disiplin. Ya. Salah satu contoh yang paling sederhana misalnya pada saat pembelajaran jarak jauh adalah presensi, absen. Ya. Dari situ saja bisa kelihatan mana siswa-siswa yang disiplin, absen, dan mana yang tidak. Dan guru-guru bisa mendapatkan, mencatat itu ya untuk menjadikan perhatian beliau dalam hal pengembangan karakter anak-anak didik kita. Jadi yang pertama adalah self-discipline. Itu ternyata bisa kita perhatikan pada saat pembelajaran jarak jauh dan kita bisa kembangkan ya. Sebagai guru kita bisa mendorong anak-anak kita, siswa-siswa kita untuk supaya bisa lebih disiplin. Lalu juga ada moral character traits and strengths. Lalu ya, moral character traits and strengths ini juga ternyata berkembang, dianggap bisa berkembang ya dalam penelitian ini. Relational character traits and strengths, ya, pola hubungan antar manusia juga ternyata berkembang dengan lebih baik. Ya, ada keterbukaan, ada open-mindedness, ada sharing learning with others, keinginan untuk sharing dengan yang lain, mengimprove komunikasi dengan yang lain, mengimprove hubungan dengan yang lain. Ya. Ini secara sederhana kita bisa lihat bagaimana sebelum COVID-19 pertemuan-pertemuan offline ya itu biasanya sangat sulit terjadi karena macet, karena jauh jaraknya. Namun sekarang dengan adanya COVID-19 dan adanya teknologi dengan Zoom, video conference, kita tidak punya alasan untuk tidak hadir dalam sebuah rapat. Akhirnya apa? Akhirnya komunikasi menjadi terjalin lebih baik. Nah, ini salah satu karakter traits yang ternyata dapat berkembang dengan pembelajaran jarak jauh. Spiritual character traits and strengths of humility, faith, hope, and charity, ini saya kira dari aspek keagamaan, ya, dari aspek spiritual ternyata juga bisa berkembang. Saya tidak akan diskusikan secara detail bagaimana prosesnya, tapi ini adalah kesimpulan daripada sebuah penelitian yang telah dilakukan secara ilmiah. Baik, adik-adik sekalian, saya ingin memberikan gambaran pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini tidak harus semata-mata mengandalkan teknologi internet. Ya, ada berbagai macam varian. Ya, ada yang melalui koresponden model, ya, dengan modul cetak yang dikirim ke rumah. Ada yang melalui multimedia model, ya, melalui print, melalui audio video kaset. Ada yang melalui telelearning model, melalui TV, melalui radio, ya.
ada yang melalui flexible learning model, ada yang menggunakan network connectivity model, interactive internet based, open educational resources, social media, dan massive open online course. Nah, ini semua varian-varian bagaimana mode pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan. Jadi tidak benar bahwa pembelajaran jarak jauh itu harus dilakukan hanya dengan berbasis internet. Ya, ada berbagai macam varian-varian mode delivery-nya yang bisa kita pilih. Nah, ini kalau gurunya tidak kreatif, ya mungkin tidak akan bisa melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Ya, karena itu guru-guru diharapkan lebih kreatif, lebih inovatif, mencari cara yang tepat, ya, untuk bisa memberikan delivery pengajaran kepada anak-anak didik mereka. Ya, ini salah satu contoh, ya, terakhir, ya, salah satu contoh bagaimana penerapan pendidikan karakter pada pembelajaran jarak jauh bisa dilakukan dengan keterlibatan keluarga, ya, dengan keterlibatan orang tua. Ya, misalnya karakter-karakter religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, menghargai, menghayati ajaran agama, jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Misalnya kegiatan pembiasaan pagi, ya, sholat subuh berjamaah, lalu merapikan tempat tidur, berolahraga, membantu pekerjaan domestik rumah tangga ibunya, membantu menyiapkan sarapan pagi, menyiapkan pembelajaran jarak jauh pada pukul 7.30 misalnya. Ya, ini salah satu pembiasaan-pembiasaan yang perlu keterlibatan keluarga, ya, untuk memastikan anak-anak itu menyiapkan segala sesuatunya dengan baik sebelum pembelajaran daring video conference dimulai pada pukul 7.30 misalnya. Ya. Lalu pukul 7.30 saat pembelajaran dimulai, kegiatan PJJ, ya, dengan integrasi pendidikan karakter, yang pertama berdoa, lalu melakukan absen. Nah, ini juga satu bentuk kedisiplinan yang bisa guru-guru melihat, ya. Lalu melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan baik, lalu mengirimkan penugasan dengan tepat waktu. Jadi di sini guru-guru juga bisa melihat, orang tua juga bisa melihat, keluarga juga bisa melihat bagaimana kedisiplinan anak-anak mereka itu bisa dipantau, mulai dari absen, presensi, ketepatan waktu dalam mengirim tugas kepada guru-guru mereka, dan lain sebagainya. Setelah pembelajaran selesai, keluarga terus memantau kegiatan anak-anak mereka dalam pembiasaan kegiatan siang, ya, sholat duhur, lalu membantu pekerjaan domestik rumah tangga, istirahat, bermain, ya, melakukan kegiatan positif, dan lain sebagainya. Lalu sore harinya juga sama, mengerjakan tugas mandiri, berolahraga, dan melakukan hal-hal yang positif. Nah, perlu juga digarisbawahi, ya, bahwa pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah ini bukan berarti kegiatan di sekolah itu dipindahkan begitu saja ke laptop. Artinya anak-anak sebetulnya tidak perlu belajar video conference, ya, melalui, atau laptopnya harus nyala terus dari jam 7.30 sampai sore, ya. Tapi mungkin video conference-nya hanya 20 menit atau 30 menit dengan guru, setelah itu tugas, ya, project based activities, aktivitas berbasis project, ya, activities based learning, ya, pembelajaran berbasis aktivitas. Jadi diberikan tugas yang multidisipliner, ya, oleh guru, yang bisa dikerjakan oleh anak-anak itu bersama dengan orang tua, ya. Jadi bukan memindahkan ruang kelas itu ke rumah, ya, karena itu akan sangat memberatkan. Tapi dibuatlah ekosistem pendidikan di rumah itu menjadi menyenangkan, ya, berbasis aktivitas, ya, berbasis proyek, ya, yang bisa sama-sama dikerjakan oleh orang tua. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada khilaf kata dalam saya menyampaikan paparan ini. Nasrum minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Al-Fatihah Rahman yang telah menyampaikan materinya yang sangat jelas.
Semoga teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Al-Fatihah. Kemudian memasuki pembicaraan kedua, saya bacakan dulu ya. Nama Muhammad Zaki Azani, tempat tanggal lahir Kartosuro 29 Desember 1984, status menikah dengan satu istri dan dikaruniai 5 orang anak. Kerjaan beliau 2003 sampai 2007 guru di Institut Islamic Teacher College atau ITTJ Pondok Modern Darussalam Motor. 2010 sebagai guru bahasa Arab di sekolah berasrama penuh integritas SBVI Goba Kuala Lumpur. 2011 sampai 2006, 2011 sampai 2016 guru di sekolah menengah kebangsaan Kembang Keramat. 2000 April 2017 sampai Oktober 2018 kepala sekolah kelas bimbingan Tehal. 2020 sampai sekarang dosen FAI Partner PAI UMS Surakarta. Pendidikan beliau 1991 sampai 1996. MI Al-Islam Kartosuro Purwokutaman 1998 sampai 2002 Pondok Modern Darussalam Motor. 2003 sampai 2006 di Institut Studi Islam Darussalam atau UNIDA. 2008 sampai 2011 Faculty of Education and International and Leadership International Islam University Malaysia. 2012 sampai 2020 dia menempuh pendidikan di Center of Advanced Study of Islam State and University Technology Malaysia di Kuala Lumpur. Kepada Dr. Zaki Azani, kami waktu dan teman kami persilakan. Yang saya hormati sebagai imam kita hari ini, saya hormati para sesepuh partisipan online maupun offline dari seluruh Indonesia, terutama Nusantara ini. Saya hormati juga divisi PM yang Ilham Sapi dan semua yang telah mencoba mensukseskan acara pada hari ini. Pertama-tama marilah kita berikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya lah kita bisa berkumpul walaupun dalam situasi yang tidak normal, situasinya tidak seperti yang dulu, jauh turun, tapi dengan situasi new normal ya, tetap waspada dan hati-hati. Pada pagi hari saya mencoba untuk sama kita belajar dalam situasi yang sama. Jadi saya
yakin semua yang hadir ini adalah bagian daripada keluarga, dan berperan dalam keluarga. Entah itu sebagai anak, sebagai saya sebagai suami, dan Anda semuanya mungkin yang juga berkeluarga, ada yang sebagai istri, ataupun Anda jadi depan saya ini terutama yang lain, mungkin Anda semuanya sebagai anak kepada orang tua Anda. Jadi semuanya ini punya peran. Jadi topik kita pada pagi hari ini mengenai peran keluarga dalam pendidikan Islam pasca normal, atau tadi di koreksi oleh Bapak jadi era pandemi memang masih dalam situasi yang cukup mencekam, walaupun tidak begitu mencekam karena akhirnya cukup banyak mandiri secara ekonomi, walaupun juga ada bantuan tetapi tidak belum begitu maksimal. Jadi kita bersinergi juga untuk mensukseskan atau untuk agar semua bisa tetap sehat secara finansial mungkin ya, maupun tetap sehat dalam jasadi, dan insya Allah secara rohani. Karena itu penting sekali tadi juga dalam pendidikan Islam, keluarga dalam pendidikan Islam karena apa? Memang sekarang ya seperti kita tahu semuanya, kita berperan banyak. Kita banyak berperan, banyak memerankan peranan kita itu dalam satu tempat. Contohnya Anda sebagai mahasiswa di rumah, saya sebagai dosen juga di rumah. Tetapi pada satu waktu kita juga sebagai orang tua, anak-anak kita menuntut kita banyak hal juga di rumah. Jadi dari kita lihat lagi, memang timbul namanya gejala-gejala sosial dalam berkeluarga. Rasa stres dalam bidang yang lain. Dan karena itu sangat penting sekali bahwasanya kita mengetahui sama diri balik apa sebenarnya pendidikan, di mana belajar. Dalam situasi sekarang ini bukan kita materi kita ini peran keluarga akan lebih penting dalam proses pendidikan saat ini di samping sekolah. Tapi karena teknologinya di dalam rumah, jadi keluarga jadi sangat vital, signifikan. Karena itu kita perlu mereview lagi apa sebenarnya tujuan kita berkeluarga, apa yang harus kita ketahui dalam proses dalam kita dalam samawa, menjadikan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah. Itu bukan hanya bukan hanya sesuatu yang asli di samawa. Itu adalah sesuatu yang hidup. Itu adalah slogan yang dibaca saja. Tapi itu adalah sesuatu yang selalu dihidupkan di dalam diri kita. Hari ini, dan itu memerlukan ilmu-ilmu
yang merupakan pengetahuan tentang konsep pendidikan. Ya. Dengan itu kita review apa sebenarnya pendidikan Islam itu. Dalam konsep yang dijelaskan oleh Prof. Atas dalam education, konsep education Islam, bahwasanya pendidikan itu bukan hanya tarbiyah. Kalau kita membaca kamus tarbiyah itu adalah hanya fokus untuk memenuhi hajat fisik saja, membesarkan, bayar itu lebih kepada proses jasa besarkan, merawat, menjaga, itu bersifat fisik. Tapi juga pendidikan itu juga bersifat taklim, transform ilmu, memberikan sesuatu transform. Tapi tidak cukup. Tapi pendidikan ini juga adalah taklim. Itu penanaman ada pada kita, sebelum anak kita kepada diri kita sebagai orang tua, sebagai orang tua. Bagaimana ada kita sebagai orang tua pada sebagai suami, pada istri. Saya sebagai suami. Jadi kalau saya lihat anak saya ini bapak. Semuanya punya hak masing-masing. Kita harus mengetahui hak. Tapi hak yang paling semua umat Islam ini harus duduk adalah hak untuk mengenalkan kepada anak kita tentang tujuan kita untuk apa, bagaimana. Itulah karakter yang harus kita tanamkan secara hobi, terus-menerus. Jadi itu tidak mudah. Rasulullah SAW kita membaca sejarah, berapa lama Rasulullah itu di Madinah. Maksudnya itu 13 tahun. Beliau 13 tahun menyebarkan Islam pertama kali melalui keluarga. Bukan sekolah. Jadi keluarga ini juga madrasah. Pernah kita dengar ilmu madrasah itu ibu itu adalah madrasah pertama. Di Anda sebagai calon ibu, kita sebagai calon suami, mungkin kita ya, saya ya, jadi yang belum berkeluarga sebagai calon suami, itu adalah madrasah tunggal berkeluarga kita. Kalau madrasah tunggal, ibu adalah sekolah pertama. Tapi pertanyaannya adalah, ibu ini bersama siapa? Bersama siapa yang bertanggung jawab atas ibuannya, yaitu suami. Saya adalah suami. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai suami? Anda sebagai pelajar, ini sebenarnya yang penting. Jadi pertama kali adalah kita harus mengetahui bahwa pendidikan ini bukan hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab orang tua dan tanggung jawab diri kita sebagai manusia. Karena kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala ada semuanya dari dewasa, diberikan Allah Subhanahu Wa Taala akal yang sehat. Alhamdulillah. Jadi kalau dalam bahasa ini hayawan menarik. Ini adalah hewan yang berbicara. Berbicara ini bisa menyusun kata, dan kata ini bisa bermakna jika disampaikan kepada seseorang.
manusia. Kalau hewan kan tidak bisa menurut kata ya. Jadi tidak, dia hanya hayawan. Tapi kita juga hayawan. Tapi bukan hayawan seperti hewan pada umumnya, tapi hayawan yang mempunyai rasio, mempunyai roh, yang bisa mengekang semuanya. Dan ini mengekang jiwa hayawan yang kita ini, kita harus melakukan perdagangan, yaitu bukan hanya tarbiyah fisik saja, bukan transformasi saja, tapi juga ada. Jadi kita harus berada. Ya. Jadi semuanya tujuannya untuk membentuk tarbiyah taklim ini untuk mendukung pada manusia yang berada. Dan ini adalah fungsi Rasulullah SAW, yaitu saya dituntut untuk menyempurnakan akhlak dari orang yang berada. Ya, itu adalah konsep dasar pendidikan Islam yang harus kita tahu. Berdasarkan di rumah, semuanya kegiatan di rumah. Ya. Jadi memberikan tantangan dan juga peluang. Tantangan dan juga peluang. Tantangan dan juga peluang. Tantangan masih ada. Tadi kita semua kegiatan secara full time di rumah. Tapi peluangnya apa? Makanya kita bisa selalu di rumah dekat dengan anak kita, dekat dengan ada sebagai anak, dekat dengan ibu. Itu adalah kesempatan kita untuk membantu untuk dekat dengan keluarga dengan cara yang produktif. Soalnya saya ini di rumah saja. Waktunya saya buka PAUD karena saya 5 masih kecil-kecil. Jadi kalau pagi kita habis makan, belum habis makan kita harus melanjutkan belajar. Di samping anak saya yang sekolah itu belajar Google Meet dengan gurunya di kamar, anak saya masih 3 tahun, 5 tahun, ada yang hebat. Jadi di situ hikmah kita jadi bisa lebih bisa lebih peluang kita untuk menanamkan aspek-aspek tadi agar kita jadi anak yang tujuan kita adalah uang usahaku ahli usaha dan dia adalah jadi uang usahaku ahli usaha. Jadi pendidikan keluarga itu sebenarnya harus bertujuan menjadi kita sebagai orang kita harus terus berupaya untuk menyelamatkan keluarga dari dalam ini. Karena teknologi, menjaga teknologi, menjaga informasi ada. Lalu yang ada sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, SMP. Itu sangat mudah sekali untuk mengakses segala informasi, segala pendidikan. Ya. Sekarang bagaimana kita sebagai manusia membekali diri kita, memainkan diri kita dari mencari informasi ini adalah informasi yang kita dapat, informasi yang solid, yang produktif dan produktif. Produktif itu maksudnya adalah yang membuat kita menjadi manusia yang beradab. Ini cukup penting sekali. Karena tujuan pendidikan Islam ini adalah bukan untuk menciptakan pekerja yang profesional saja, bukan untuk mendapat gelar saja, S3
satu tinggi nilainya bersifat angka ataupun menjadi populer saja tidak. Yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita adalah bagaimana kita tadi sesuatu yang bermanfaat sampai kapan. Jadi tidak sampai kapanpun itu jangan selalu dimakan sampai kapan. Dan itu yang akan selalu kita dipakai sampai kapanpun itu adalah dengan aspek-aspek yang ada. Ya. Jadi kesuksesan seseorang, karena image kita ya, ini jika ngomong ataupun ya sebagai orang profesional teman-teman, karena tidak sempat mendidik anak, jadi pendidikan semuanya diserahkan kepada sekolah. Karena merasa sudah membayar. Karena saya kerja online, saya kan tidak bisa mendidik anak, saya setelah tahun saya akan bayar. Yang penting saya sekolah. Bagus. Sampai rumah istirahat, dinner, tidur, besok sekolah lagi. Karena kesibukan-kesibukan yang era modern ini ya. Akhirnya kita lupa bahwasanya proses pendidikan ini sebenarnya bukan saja tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab kita sebagai individu yang berakal, yang sudah dewasa akil balik. Dan lebih gembira sebagai orang tua. Dalam hadis yang masyhur ya, kalau ini mari itu bukan hanya wajib, kalau itu wajib. Wajib itu sampai kapan-kapan. Pandemi maupun pandemi harus belajar. Ya, di sekolah atau di rumah ya tetap belajar. Kalau di rumah sebagai anak dengan guru kita secara online, ya, kalau di sekolah kita dengan guru kita, kalau di luar sekolah kita dengan teman-teman kita yang bisa membawa kita menjadi orang-orang yang produktif, menjadi orang-orang yang belajar. Dan itu kita harus kenalkan secara konseptual dulu. Ya. Dan ini konseptual ini harus dihidupkan, bukan hanya konsep, tapi juga teladan. Ini yang paling ada problemnya. Ada perubahan ilmu. Bukan hanya teladan, kita juga harus mendoakan. Kita bersama murid kita, ataupun kita bersama dengan orang terdekat kita. Ya. Dan pendidikan paling susah itu adalah pendidikan kepada orang yang paling tidak anaknya. Karena sudah sama-sama tahu. Ya. Dan ini adalah tantangan dan juga peluang. Karena itu pendidikan Islam ini bukan tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab individu setiap manusia. Kita sebagai muslim. Ya. Itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Jadi ketika saya berbicara ini, mohon maaf ya, saya tidak berbicara kepada Anda, jadi saya tidak berbicara kepada diri saya sendiri. Karena saya tidak sebagai orang tua. Karena saya tidak punya komunitas yang dari bacaan. Saya perlu ilmu diskusi kita sama-sama membaca buku. Jadi agar kita selalu diisi dengan sesuatu yang produktif dan kadang-kadang konsep itu contohnya konsep adat, konsep sabar itu tidak, kesalahan bagi kita adalah itu tidak praktikal. Sabar itu praktikal, bukan hanya konsep. Kita harus paham konsep sabar dan saya pikir Anda bersabar untuk tetap duduk di rumah, tetap duduk di sini, tetap mendengarkan perkara masyarakat.
Anda berniat untuk cari ilmu agar Allah melimpahkan kepada kita ilmu, itu kan aplikasi. Dan itu yang harus kita katakan kepada diri kita, bahwasanya pendidikan Islam ataupun pendidikan yang mengarah menunjukkan kita kepada hamba Allah dan juga kalimat itu harus kita gali terus menerus. Siapapun kita, keadaan apapun, selama kita masih berakal sehat, sakit itu tidak mau ada tuh bisa info pendidikan Hasan 60 saya di Malaysia. Jadi ada Hasan 60 itu bukan sekolah. Sekolah ada tahun sekolah ada guru SMP Hasan 60 orang Indonesia orang Sulawesi yang jadi tokoh salah satu tokoh di Malaysia. Jadi ketika beliau sakit di rumah sakit saya menjenguk ada itu Aduh. Dengaran, suaranya tidak kedengaran. Suara tidak kedengaran. Sudah Pak, sudah Pak. Udah masuk. Sudah masuk. Ya udah. Panitia suaranya tidak kedengaran. Halo. Suara narasumbernya tidak kedengaran. Ke materi suaranya tidak ada.
Besarin lagi. Di dunia ini, di hari dunia itu apa? Kita harus selalu bertanya-tanya dalam diri kita. Selalu. Jangan berpikir secara mendalam gitu. Sehingga kita bisa berakal, oke, saya di rumah sebagai anak, saya harus berbakti kepada orang tua. Karena yang saya tahu orang tua itu adalah apa namanya? Apa orang tua? Karena telah melahirkan kita, tugas kita sebagai anak berhormat, mendoakan, sebagai orang tua juga mendoakan anak, mendidik anak. Kita sebagai anak juga harus membantu orang tua secara spiritual juga, secara fisikal membantu, menyenangkan hati orang tua. Dalam agama kita, kita sering baca doa dan kita pertama, saya pikir semua orang tua tidak menginginkan anak itu hanya cuma kaya saja, hanya cuma penting itu saja. Saya pikir semua orang tua tidak menginginkan itu saja. Kalau bisa penting, bukan itu tujuannya, tapi itu menjadi orang yang soleh, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang takut itu kita sendiri sudah dari dulu harus tahu posisi kita itu apa dan untuk apa di dunia. Kalau ibarat ada tidak ada apa ya? Krisis identitas seperti ini sekarang. Kalau kita bercerita kalau kita tanya orang tua, misalkan ada orang answer form ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bahasa itu memang krisis identitas misalkan terjadi karena apa? Setelah kaya raya, what's next? Kita hidup di dunia ini pendiri bangsa di Jaya adalah Rasulullah SAW. Bukan tujuan untuk populer, tapi untuk menyebarkan misi yang dia. Dalam hidup kita, dalam lingkungan mikro atau makro, dalam luas, secara luas atau secara lingkungan kita. Jadi itulah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam situasi yang akan terjadi, dalam situasi masing-masing ini. Untuk
terutama yang sekarang ini dalam lingkungan keluarga yang selalu kita lihat dengan pilihan pendidikan ya pendidikan di rumah kita lihatkan jika ada BPA itu ada BPA habis maghrib karena saya pulang ke rumah ada reaksi. Alhamdulillah, karena kita nggak bisa bergerak secara bebas, secara normal, jadi kita harus inovatif. Inovatif itu inovatif yang produktif, ya. Jadi kita bisa bisa kita hidup secara rohani dan juga jasmani. Kita harus mengejar, harus selesai dulu dalam situasi pandemi ini. Kita harus tahu tujuan kita itu apa. Dari Allah, dari berdoa Islam, jadi nanti tidak yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita boleh putus harapan dengan keadaan kita sekarang, karena kita masih diberikan kesehatan. Dan bisa hadir memang itu harus kita manfaatkan untuk menjadi manusia-manusia yang produktif di masa pandemi atau era normal yang kita hidup tidak normal ini ya. Dari mana kita harus waspada. Ini sudah saya sampaikan mohon maaf dan semua apa yang akan kita lakukan nantinya akan menjadi tanggung jawab kita nanti sendiri dengan secara ya tanggung jawab kita kepada Allah pun sendiri. Jadi kita harus memperkaya diri kita, memperkaya diri kita secara prestasi dan juga prestasi jasmani. Tapi jangan lupa prestasi rohani memperkaya dalam diri kita dalam aspek-aspek spiritual dan psikologis yang harus kita tuntut, yang mana itu adalah fardu ain setiap muslim, tapi kita juga harus meningkatkan fardu kifayah kita. Fardu kifayah itu tidak semua orang muslim menuntut, ya, tapi sebagian harus dituntut. Hanya harus ada dokter, bagian ini harus ada jadi dokter, harus jadi guru, ada yang harus programmer, ada yang jadi programmer, nanti bagaimana. Tapi setiap muslim, setiap keluarga kita harus tahu tujuan kita apa dan bagaimana dan siapa yang akan menjadi, siapa yang menjadi pelayan kita, dan itu harus dituntut bukan saja di sekolah tetapi juga di rumah, sehingga kita bisa menyenangkan kepada anak kita, kepada keluarga kita, pendidikan bahwa bukan kepada diri kita, apa yang kita sebutkan kepada anak kita, apa yang kita, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Semoga itu semuanya menjadi bagian dari untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berperan secara produktif, inovatif di dunia yang penuh dengan kemajuan. Kita harus bersyukur kemajuan teknologi, tetapi kita tidak boleh lupa dengan kita tidak boleh menjadi objek daripada kemajuan teknologi tersebut. Kita harus bisa memahami, kita tidak bisa kita harus memulai keluarga kita dan pada kita dari belakang, karena teknologi yang begitu dahsyat ini banyak memberikan manfaat dan juga membawa bagi kehidupan diri kita, keluarga kita, sehingga semoga kita semuanya bisa satu ahli naro, sehingga mudah-mudahan tadi yang dikatakan oleh al-Fatihah yang bahwa lebih makhluk itu banyak kita menuju kepada kebenaran. Kita mana yang lain? Kalau mana yang lain ini kita akan menuntut seumur hidup.
kita harus tahu ilmu keagamaan itu tidak ada. Jadi kita harus tahu anak-anak temporer di masa sekarang. Ya. Dan kita juga harus tahu yang mampu dalam agama kita, dalam agama, dan sehingga kita bisa terhindar dari aspek-aspek yang membahayakan bagi keluarga dan diri kita. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Aku berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sadari yang telah menyampaikan materinya. Kemudian memasuki sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada seluruh peserta konten maupun lain yang ingin bertanya untuk yang konten silakan kami buka sesi tanya jawab dan silakan bertanya di room chat. Jangan lupa formatnya adalah nama, terus asal dan pertanyaan. Kami tunggu kepada teman-teman yang online yang mau bertanya kepada Bapak Zaki maupun Bapak-Bapak kami silakan. Kemudian untuk teman-teman yang offline, kami juga buka sesi jawab untuk silakan mengangkat tangan, kemudian perkenalkan nama, asal dan bertanya dulu untuk seluruh pertanyaan teman-teman online maupun offline. Assalamualaikum. 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 Berapa ya? Berapa nih? Mau langsung Pak? Tanyakan aja.
Oke, kami buka lagi jadi pertanyaan jawab bagi bertanya. Kami buka melalui chat dan bagi teman-teman yang ingin langsung bertanya silakan call ini dan konten kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Isnain. Pak Isnain mau tanya sama Pak Alfa. Pak Alfa masih standby enggak? Atau lewat panitia saya tanya nih. Langsung lihat Pak Alfa aja. Ya kalau bisa dan Pak Alfa langsung ditanggapin kan? Iya, langsung aja. Langsung aja nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa langsung ya? Langsung aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari PEP-UM Jambi. Mau tanya dengan Pak Alfa, hubungan dengan materi yang dipaparkan tadi sudah sangat bagus sekali. Itu langkah dan strategi apa yang harus dilakukan orang tua dalam membentuk karakter anak, lebih-lebih di masa pembelajaran daring ini. Sambil di sini ada keseimbangan terhadap impaknya, sehingga karakter anak ini diharapkan ke depan mampu melewati lebih-lebih di masa pandemi ini. Jadi mereka mungkin anak ini batasannya 0 sampai berapa nih? 2 sampai 10 tahun. Nah kalau itu 2 tahun lagi mereka masih remaja. Mereka mampu melangkahi masa pandemi ini untuk melewati juga harapkan. Mungkin jangka menengah lah, 5-6 tahun yang akan datang, gimana dengan karakter watak si anak ini. Gitu saja Pak Alfa, saya minta ditanggapin gimana. Gitu juga panitia. Assalamualaikum panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Isnain atas pertanyaannya. Saya kira ini menjadi concern kita bersama ya. Sebagai orang tua, kita juga punya anak, kita juga ingin anak-anak kita berkembang dengan karakter yang baik ya, berperilaku yang baik, berakhlakul karimah ya. Dan pada saat yang sama juga mengenyam ya pendidikan ya yang bisa melatih kognitif mereka. Saya kira ini menjadi tantangan semua orang tua ya Pak Isnain, apalagi dalam masa saat ini pandemi ya, menjelang melewati masa resesi ini kan. Menjalani masa resesi ini memang orang tua perlu meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya lebih ya untuk perkembangan anak-anak mereka. Kita pahami ya bahwa dalam situasi pandemi ini peran keluarga, terutama peran orang tua itu memegang peranan yang sangat luar biasa pentingnya. Kita tidak bisa memberikan formula yang one fits all kepada semua karena saya kira masing-masing keluarga itu punya tantangan yang berbeda satu sama lain. Ya, anak-anaknya juga usianya juga berbeda satu sama lain ya. Pendekatan yang diberikan juga berbeda, tapi yang pentingnya sekali saya kira orang tua sebagai uswatun hasanah ya harus memberikan keteladanan yang sangat nyata. Saya kira yang pertama itu adalah keteladanan dari orang tua kepada anak-anak mereka di rumah ya. Yang paling sederhana yang paling bisa kita lakukan ya, yang paling mendasar adalah sholat berjamaah, itu sudah jelas itu harus kita lakukan bersama-sama ya. Lalu pada saat yang sama juga mengikuti pelajaran yang diberikan oleh guru ya melalui pembelajaran daring ya, mungkin pendidik atau guru-guru dari Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ya perlu memberikan perhatian yang lebih khusus untuk soal ini agar anak-anak atau peserta didik tetap mendapatkan pelajaran agama yang memang seharusnya didapatkan. Ditambah lagi ya dengan keteladanan dari orang tua di rumah yang memang saya kira orang tua punya tantangan tersendiri soal ini karena tidak semua orang tua memiliki kesabaran yang sama, tidak semua orang tua memiliki
pengetahuan pengalaman pedagogi yang sama ya dalam berbagai mata pelajaran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya kira ini menjadi tantangan kita semua, Pak Isnain, dan insya Allah ya, selama kita istiqomah sebagai orang tua, sabar ya dalam mendidik anak-anak kita, terutama di era pandemi resesi seperti ini, insya Allah kita akan dapat melewatinya dengan selamat mudah-mudahan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Amin, 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 amin. Silakan panitia, makasih dulu panitia, silakan. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pembicara kita, Bapak Alfa Rahmat dan Bapak Muhammad Adani. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu buat Bapak Alfa Rahmat dan Bapak Muhammad Adani, dan juga selalu bagi teman-teman peserta webinar kali ini. Demikian dari kami, mohon maaf, beri maaf jika di webinar ini masih ada kekurangan dan banyak kesalahan karena kami sebaiknya sudah dalam proses belajar. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua panitia, kepada daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah atas kesempatan ini. Mohon izin saya pamit ya. Assalamualaikum. Teman-teman yang mau berduduk, bersilakan.
Panitia, masih standby nggak nih panitia nih? Halo, Assalamualaikum panitia. Pak Isnain ini hanya menyarankan, bentar dulu panitia. Ada saya sarankan agar pelaksanaan untuk yang akan datang diharapkan para peserta itu jangan menggunakan kaos kutang. Kalau bisa udah pakai baju kaos boleh, asal pakai kerah. Saya saran kepada panitia untuk yang akan datang ditegaskan para peserta jangan menggunakan baju kaos. Boleh menggunakan baju kaos tapi pakai kaos kutang bilang. Oke, itu aja. Saya perhatikan masih banyak peserta yang pakai baju kaos biasa, kaos kutang. Oke, itu aja masukan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa?